Waalaikumsalam Pak, selamat siang. Ya, baik. Pertemuan terakhir sebelum libur Lebaran ya. Kalau yang kelas hari Jumat nggak dapat, udah libur. Hari ini kita akan lanjutkan materi yang sudah diupload, jadi masih pakai PPT yang sama ya. Kemarin kita sudah bahas sampai link list, benar ya? Dan stack ini belum, atau sudah ya? Belum Pak. Belum kan ya? Oke, baik. Ya, untuk materi berikutnya yaitu stack, kemudian Q3, ini semua basisnya mirip-mirip seperti yang pelajari di link list ya. Jadi saya akan ulangi terlebih dahulu link list konsepnya ya. Konsepnya adalah seperti gambar yang ada di sini ya. Ini gambar link list, kondisi awalnya di dalam list tersebut ada A, B, D lalu E gitu. Kemudian yang C ya. C ini node baru atau elemen baru namun dengan titik yang sama. Kemudian mau disisipkan di tengah ya. Disisipkanlah B dan sebelum D. Karena caranya adalah dengan mengalter atau mengutak-atik si addressing-nya ya. Address dari masing-masing node yang terlibat. Dan di sini yang terlibat adalah si B. Tadinya B next pointernya itu mengacu ke D begitu. Namun karena mau disisipi C ya, maka next pointernya B dipindahkan ke C ya, dan next pointernya C diarahkan. Dengan demikian ini menjadi list yang linked ya, yang saling sambung menyambung dari A sampai E. Dan prinsip yang sama juga kita manfaatkan di stack ya. Jadi konsepnya sama lah ya. Stack ini bedanya adalah dia seperti link list, namun hanya bisa diutak-atik atau hanya bisa ditambahkan itu di paling atas saja ya, dan hanya bisa diubah atau di remove elemennya yang paling atas juga begitu. Nah, apa sih itu atas bawah? Karena kalau di dalam memori, di dalam RAM atau di dalam program kita sebenarnya atas atau bawah itu nggak terlalu relevan ya. Jadi ini pembedaan antara link list, kemudian stack dan queue itu hanya di sisi apa ya, penggunaannya saja gitu. Ketika kita punya tan yang hanya bisa diutak-atik, misalnya saya pilih ya, saya pilih atas itu depan sini ya, atas tuh sini gitu ya. Ini atas. Berarti stack ini kan tumpukan ya, ibaratnya kita punya meja, terus di atasnya kita ada tumpukan buku begitu. Ketika kita mau nambahin sesuatu atau nambahin buku dalam hal ini, berarti dia adanya di atas ya. Dan kalau kita mau ngambil, kita juga hanya bisa ngambil yang paling atas gitu. Itu ya. Jadi yang ditaruh belakangan itu bisa diambil duluan gitu. Nah, kalau konsensus saya adalah yang atas ini adalah di depan sini begitu, berarti nanti metode atau function yang bisa kita lakukan di dalam stack ini yaitu menambahkan sesuatu dan remove sesuatu, misalnya mendelete sesuatu gitu ya, ini hanya dilakukan di yang paling aja kalau di gambar ini gitu. Namun kalau misalnya konsensus, oh saya senangnya ini kok Pak, saya senangnya yang atas tuh yang belakang gitu ya. Ya sah-sah saja gitu ya, yang atas tuh yang belakang gitu ya, nggak apa-apa. Berarti nanti ketika mau remove ya lakukanlah sesuatu yang diperlukan ya. Misalnya kalau mau remove ini, apa yang harus dilakukan? Yang dilakukan adalah membuat next pointer di D itu menjadi 0 ya, gitu kan. Kalau saya tadi di depan yang paling atas tuh di depan sebelah sini ya. Berarti kalau mau remove A ini, apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah S pointernya di sini, ini kita arahkan ke alamat yang node berikutnya, gitu kan. Terus kalau mau nambahin ya, kita bikin node baru, lalu S pointernya kita arahkan ke situ, dan next pointernya kita arahkan ke elemen yang sudah ada. Jadi, lakukan apa yang relevan, lakukan apa yang diperlukan untuk membuat
list ini sebagai stack atau sebagai queue. Oke. Nah, mungkin kita bisa langsung masuk ke contoh. Atau di sini lihat gambarnya dulu ya. Gambarnya di sini adalah kita punya A, B, C, D, E begitu. Terus mau meremove sesuatu ya. Meremove sesuatu itu ini yang di remove adalah C ya. Nah, ini kayaknya sebentar. Ini kayaknya salah ya. Karena stack itu nggak bisa nih nge-remove di tengah-tengah ya. Jadi ini kayaknya judulnya salah. Harusnya judul halaman ini masih link list ya. Karena move yang ada di tengah sini. Ketika kalau kita prinsipnya menggunakan link list, berarti fleksibel, mau add di mana saja boleh, nge-remove di mana saja boleh. Gitu. Ini kalau nge-remove yang C, ya berarti ya sudah. Nanti C-nya akan di free ya, kita pakai metode free, tapi sebelum itu kita harus tahu dulu nih, yang tadinya disimpan di sini itu apa ya. Karena yang tadinya disimpan di sini itu adalah alamat yang not berikutnya yang tidak ikut di-delete begitu. Oleh karena itu yang ada di sini nanti di-copy ke sini ya. Sehingga virtually si B ini akan merujuk ke not berikutnya yaitu D. Gitu ya. Oke. Nah, ini baru stack yang kita masuk ke stack ya. Di dalam stack itu ya sama seperti tadi sudah saya jelaskan, dia seperti ibaratnya tumpukan ya. Jadi harusnya codingannya lebih dikit ya. Kenapa? Karena kita nggak perlu nih kalau pas mau insert ya, insert itu nggak perlu repot-repot ngurutin ya, mau naruh di mana, di dalam, di tengah atau di belakang atau di awal, nggak perlu repot-repot seperti itu. Karena kalau mau menginsert otomatis dia adanya di paling atas tadi analoginya kalau di tumpukan buku di atas meja gitu ya. Oke, mari kita lihat contoh codingannya, contoh source code-nya. Anda bisa sambil buka dual screen ya, maksudnya yang window yang ini di sebelah kiri, window yang satunya lagi di sebelah kanan, buka source code yang di halaman, sebentar, atau mungkin saya lakukan aja ya, saya coba lakukan juga, tapi nanti saya share, copy, atau ke sini, saya new share. Oke. Ya, saya buka dua screen, memang sengaja untuk membandingkan ya. Yang di sebelah kiri ini yang link list deh ya. Kiri ini saya scroll ke atas sampai contoh source code yang link list. Ya, oke. Yang sebelah kanan adalah yang apa tadi, stack ya. Nah, di sini sengaja dibedakan namanya saja ya, namanya dibedain biar nggak bingung. Tapi dalamannya sama ya, ini self-referential structure, ada datanya dan ada pointer ke diri sendiri, ke tipe ini sendiri. Oke, lanjut ke bawah, masih sama ya, metodenya beda nama ya. Istilah untuk insert ini cenderung bebas ya, maka itu dia digunakan di link list. Artinya dia bebas mau insert di mana saja ya, di atas, di paling bawah atau di tengah gitu di dalam tumpukan tersebut. Kalau yang spesifik untuk tumpukan ya nenek moyang kita di dunia pemrograman itu sudah memutuskan kalau kita mau naruh sesuatu di stack ya, itu naruhnya istilahnya nge-push ya. Gitu. Dan kalau mau ngambil sesuatu atau menghapus sesuatu dari stack itu adalah pop ya. Nah, push sama pop ini pada prinsipnya adalah insert dan delete tapi lebih sederhana karena push ini hanya bisa di paling atas dari stack dan pop ini juga hanya bisa dilakukan untuk node yang paling atas dari stack. Sisanya print kemudian is empty lalu print lalu ada instruction. Di dalam main ini mirip-mirip ya, yang beda ini sudah di highlight, jadi memudahkan kita. Tinggal cara panggilnya ya, karena nama fungsinya kan beda. Sini insert di kanan push ya. Lalu yang pada saat kita mau ngeprint ya, untuk case 2 di sini, ngeprint sekaligus di delete ya di sini, ngepop value itu
node-nya dikeluarkan dari list tersebut gitu, atau dari stack tersebut. Nah, ini panggil metode pop ya. Kalau di sini metodenya delete. Lanjut ke implementasi dari functionnya ya. Lihat yang push sambil melihat yang insert. Nah, di dalam push di sini pertama sama seperti yang ada di sini ya. Kita bikin node baru dan kita cek alamatnya di mana dengan metode malloc ya, sama ya, malloc. Kemudian bila mallocnya berhasil, maka kita akan langsung taruh ya, isi dulu datanya ya, datanya kita isi dengan info atau sesuatu yang pengen kita masuk gitu ya di sini. Lalu next pointernya ya kita isikan dengan top pointer. Nah, ini sepertinya saya harus buka new window lagi ya biar nggak bolak-balik. Ya, yang ini saya gedein biar nggak bingung. Nah, ini top pointer. Top pointernya ini adalah ya nggak konsisten ya. Oke. Di sini namanya stack pointer, atau di sini di contoh source code tadi disebut juga top pointer ya. Apa itu top pointer? Top pointer sebenarnya adalah pointer yang salah. Ini ya. Top pointer itu adalah pointer yang menunjukkan alamat elemen pertamanya si stack ya. Gitu. Jadi kalau di contoh yang ini yang ada di kanan ini, node baru yang baru kita create dengan malloc di sini, ini ditaruhnya di mana? Ditaruhnya di paling kiri ya kalau digambar. Nah, adanya di paling kiri di sini karena kita baru bikin malloc di sini kan. Terus udah dapat alokasinya. Terus ini tempat di sini ditempati oleh data dari sini kan. Artinya apa? Artinya node yang saya baru gambar ini dia akan menjadi yang pertama, terus yang kedua yang ini dan seterusnya. Gitu ya. Nah, kalau di sebelah kiri, di source code yang kita pelajari pekan lalu, ini kan agak ribet ya. Mau insert tuh bingung, kita mau insertnya di sebelah mana. Ya, ada pengurutan ya dan lain sebagainya. Kalau di sini langsung aja nih, oh ya udahlah pokoknya ditaruh di paling atas dari stack-nya gitu. Jadi lebih mudah sebenarnya. Nah, berikutnya yang pop ya. Kita sambil bandingkan dengan yang delete. Gitu. Nah, juga di sebelah kiri ini kan agak ribet ya kemarin karena urutannya harus dicek. Ya, pertama tentunya mengecek apakah value yang pengen kita delete ada nggak sih di dalam link listnya gitu. Karena kan kita ngedelete di sini ya, yang itu suatu value tertentu gitu loh, ya. Sedangkan kalau di sini yang kita pop itu kita nggak bisa milih value-nya apa. Pokoknya nge-pop gitu ya. Pop itu apa? Pop itu ya pokoknya yang paling atas dikeluarin, di delete gitu ya. Nah, oleh karena itu gampang ya implementasinya. Kita tinggal aja alamat yang paling awal itu tadi yang mana gitu kan. Terus kita cek datanya ya untuk mungkin dikeluarin ya di sini misalkan pop value-nya jadi di return ya karena dia return-nya integer misalnya. Oke. Itu kita free. Tapi sebelum kita free, jangan langsung di free yang top pointernya, nanti kita nggak punya alamat berikutnya, ya kan? Nah, kita simpan dulu di temporary pointer, ya kan? Nah, terus baru di free. Nah, terus nanti top pointernya dialihkan kemana? Ke next pointer dari node pertama. Gitu. Ya. Sehingga kalau digambar di sini, misalnya tadi saya sudah nambahin nih node baru di sini, ya kan? Node barunya, atau jangan pakai node baru deh karena gambarnya nanti terlalu rumit ya. Ya gini kan, kondisi awalnya seperti sekarang kita mau nge-delete, nge-pop ya. Nge-pop itu otomatis kita nggak bisa milih. Nggak bisa milih, saya maunya nge-pop yang 2, nggak bisa ya. Kalau namanya nge-pop dalam suatu stack itu pasti yang paling depan ya. Ya tadi tergantung konsensusnya ya. Kebetulan di contoh di sini atas tuh yang depan gitu. Bisa saja di literatur lain yang atas tuh yang belakang. Ya, seperti yang tadi saya jelasin. Oke, yang atas ini yang paling depan, berarti kita pengen delete tuh yang angka 8 ini gitu, ya kan? Berarti cara nge-free-nya kan nge-free alamat ini.
alamat ini disimpannya di sini, ya kan? Berarti ntar kita tinggal free stack ptr gitu. Tapi kalau kita langsung nge-free ini juga akan hilang, ya. Ini juga akan hilang. Kalau ini hilang, kita jadi nggak tahu nih alamat stack kita sekarang ada di mana gitu ya. Maka dari itu, sebelum kita nge-free stack pointernya kita taruh dulu di jangan di free dulu lah intinya ya. Jangan di free dulu, kita baca dulu nih konten yang ada di sini, ya kan? Konten yang ada di sini, ini kita save sebagai stack pointer, namanya top pointer. Yang ada di sini ini alamatnya tadi udah kita simpan di TMP ya, temporary pointer, baru itu delete gitu. Sehingga free stack pointernya sekarang mengarah ke atau merujuk ke alamat node yang masih eksis ya. Begitu. Oke. Lalu sisanya print ya. Terus is empty ini sama ya. Sama seperti yang sebelumnya. Jadi tidak perlu panjang lebar saya bahas. Nah, lalu kita lihat saja contohnya ya. Ketika programnya dijalankan, enter choice ya, pilihannya 1 2 3 masih sama. Terus ketika dipilih 1 kita diminta masukin integer yang mau kita simpan. Ya, jadi kondisi awal masih kosong stack-nya lalu dimasukin 5, jadilah 5, lalu next-nya adalah 0, tidak ada siapa-siapa lagi ya. Lalu kita ditanya lagi mau ngapain lagi, oke kita pilih 1 lagi, terus kita mau masukin angka 6 ya, jadi seperti ini kondisi listnya, dan seterusnya jadinya seperti ini ya. Lihat di sini tidak ada pengurutan, apapun yang dimasukin langsung ditaruh di paling kiri kalau di sini ya. Terus kalau kita pilih 2, maka otomatis kita nggak ada pilihan mau ngedelete apa atau mau ngepop yang mana, langsung dipopin yang paling kiri lagi ya, yaitu angka 4 ini ya kan. Gitu. Terus 2 lagi, ya udah otomatis yang paling kiri lagi, yaitu berapa tadi, 6 ya. Dah, gitu, dan seterusnya ini masih sama. Setelah empty, empty. Setelah nggak ada apa-apa mau ngepop ya nggak bisa gitu kan. Udah deh itu ya, itu stack. Nah, jadi di sini stack pada prinsipnya adalah new nodes can be added and remove only at the top ya. Dia ngomongnya top ya, padahal kalau di gambar tadi kan kiri ya, di sebelah kiri. Jadi stack itu memang tumpukan, memang kita analogikan dari atas dari bawah ke atas, numpuk ya. Similar to a pile of dish atau pile of books ya. Plus in first out, karena ditambahin belakangan itu bisa diproses duluan ya. Lalu bottom of the stack indicated by the link member to null ya. Jadi sudah ujung ya, merujuk kemana-mana lagi. Jadi stack sebenarnya adalah constraint version of linked list. Jadi dia sebenarnya linked list tapi dibatasi functionality-nya. Kalau Anda sudah bisa linked list, tidak akan sulit untuk mengkonvertnya menjadi stack ya. Nah, istilah yang tadi khusus untuk stack adalah push ya. Push ini insert, tapi karena insert itu tadi free, bisa di mana saja, maka push ini hanya bisa di atas saja ya. Dan pop juga nama lain dari delete, tapi delete itu bisa saja. Kalau pop hanya bisa yang paling atas saja ya. Oke. Ya, ini ilustrasinya seperti yang tadi saya jelaskan. Ya, sampai di sini untuk stack, apakah ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan? Boleh juga kalau mau menanyakan atau mendiskusikan mengenai link list ya. Persilakan sebelum saya lanjutkan ke Q. Pak, saya mau bertanya, Pak. Ya, silakan. Untuk link list sama stack, ini kan sebenarnya lebih memainkan address ya, Pak. Biasanya kalau pengaplikasiannya kira-kira di mana ya, Pak? Ya, saya sendiri nggak pernah mengaplikasikan untuk aplikasi real yang benar-benar digunakan ya. Maksudnya paling untuk di kelas, untuk demonstrasi seperti itu saya lakukan ya, untuk praktikum gitu kan, kalau di Tekom. Tapi untuk aplikasi software beneran
yang saya gunakan, yang untuk dijual gitu ya misalnya, itu saya emang jarang sekali pakai C. Ya. Jadi saya pakai bahasa pemrograman yang lebih tinggi. Ada prinsipnya atau Q ini dipakai oleh mereka, tapi di dalam ya, tidak langsung oleh programmer. Kalau Anda mau lakukan ini ya, saya punya bayangan misalnya ya, sekarang kan beberapa mahasiswa suka main image processing barangkali ya, Anda pakai library OpenCV atau library apa ya, saya lupa, YOLO misalnya ya, untuk object detection dan lain sebagainya. Mereka lakukan image processing, input dari kamera dan lain sebagainya itu cukup berat, ya kan? Karena apa? Karena real time dan lain sebagainya. Nah, kalau itu Anda ngoding seperti itu, kan misalnya, saya nggak mau jalan di komputer, saya mau jalanin misalnya di Raspberry Pi. Tahu ya Raspberry Pi, semacam embedded system, dia lah resource-nya lebih sedikit daripada komputer kita, begitu. Nah, itu bisa Anda pakai link list ya untuk menyimpan metrik-metrik Anda misalnya ya, atau ya tergantung library-nya sih ya. Itu bayangan saya ya, yang bisa saya deliver ke Anda. Terbayang nggak ya? Oh baik, terbayang Pak, terbayang. Terima kasih. Ya, oke. Ya. Dan mumpung kalau Anda lagi riset, maksudnya tuh masih developing begitu ya, Anda bisa coba sih program Anda versi 1 gitu ya, functionality-nya udah jalan, Anda pakainya array begitu. Tapi nanti versi 2 coba Anda improve, Anda convert yang tadinya pakai array ukurannya sangat besar, Anda pakai, Anda ganti dengan link list misalnya. Nah, itu akan cukup signifikan penggunaan memorinya, reduction-nya, pengurangan. Ya, pertanyaan menarik. Ada yang lain? Oke. Ya. Kalau di Indonesia, saya kurang tahu sih perusahaan yang developing IoT dari awal begitu. IoT biasanya pakainya C ya, karena itu tadi dia bahasa pemrograman yang sebenarnya hampir bisa buat apa saja ya. Hanya kelemahannya adalah mungkin bagi beberapa programmer bahasa pemrogramannya itu terlalu rendah begitu. Jadi kalau mau bikin macam-macam harus bikin library-nya sendiri atau nginput punya orang. Kalau MATLAB misalnya, yang ini sudah beda banget lah dari C, ya udah cukup jauh gitu. Jadi kalau C itu kan dipakai oleh Java, bahasa pemrograman Java dipakai oleh MATLAB. Jadi bahasa pemrograman MATLAB itu dia manfaatin Java dan C di dalamnya. Nah di MATLAB kalau kita mau lakukan inverse metric itu cuma satu komen aja, udah satu function aja selesai gitu. Tapi kalau di Java mungkin 10 atau 20 baris of code gitu. Nah kalau di C mungkin lebih banyak lagi. Gitu. Tapi performanya jauh lebih cepat di C ya. Oke, intermezzo ya. Kita lanjutkan. Q ini juga sama ya. Dia adalah constraint version of linked list, tapi constraint-nya berbeda dengan stack tadi. Kalau stack di dalam gambar ya, di gambar yang tadi kita hanya bisa ngutak-ngatik yang paling kiri ya. Nah, kalau Q ini kita bisa ngutak-ngatik dua ujung ya. Dua ujung. Kita lihat ya. Ya. Ini analoginya sama seperti antrian. Antrian misalnya di supermarket atau di kafe kesukaan Anda ketika lagi buka puasa bersama gitu ya. Jadi yang ditambahin pertama kali alias yang di paling ujung itulah yang di kanan ya, kalau di gambar ini paling ujung kanan nih, ini kan yang duluan dimasukinnya gitu ya, itu bisa kita utak-atik ya. Kalau kita nambahin sesuatu baru ya akan ditambahkan di paling kiri, tapi kalau yang diproses nanti yang di paling kanan gitu ya. Jadi first in first out, nodes are removed only from the head ya, dia nggak sebut kanan kiri, nggak sebut atas bawah, tapi dia nyebutnya head ya. Ini literatur ya, bahasa literatur saja. Kalau di pemrograman atau di analogi Anda terserah mau pakai kiri kanan atau atas bawah ya. Head, lalu yang di insert itu adanya di tail ya.
Dan untuk nama functionnya untuk insert tadi namanya adalah enqueue, ya, bukan push, bukan insert, tapi istilah aja ini ya, istilahnya enqueue. Lalu untuk remove bukan delete, bukan pop, tapi dequeue, ya. Nah, jadi seperti ini. Kita mencatat atau meremember dua address untuk suatu queue, ya. Address paling ujung kiri dan paling ujung kanan. Nah, ini juga konsensus ya. Tergantung Anda mau nyebut head tuh yang mana gitu. Di sini yang disebut head ternyata yang paling kiri ya, dan yang disebut tail itu yang paling kanan. Ya. Lalu kita coba lihat source code-nya, akan saya compare lagi seperti tadi. Compare-nya sini ya. Nah, nih. Saya akan compare mungkin dengan stack aja kali ya. Kalau compare ke linked list, ya memang beda banget gitu. Kita akan compare dengan yang barusan kita pelajari. Oke, yang di sebelah kiri ini stack ya. Yang di sebelah kanan ini queue. Secara structure ini sama-sama self-referential structure, namanya saja di sini dibedakan ya. Dalamannya sama. Kemudian nama fungsinya juga dibedakan ya. Yang tadi push dan pop di sini dijadikan dequeue dan enqueue ya. Kemudian cara panggilnya tentunya juga berbeda ya. Kalau enqueue kita bisa sisipkan address-nya ya. Value-nya yang mau kita masukin begitu. Nah, di sini ditambahin supaya memudahkan ya. Ada head sama tail-nya nih di-include ya. Ya sebenarnya sih kita nggak perlu dua-duanya ya, hanya salah satu saja juga bisa gitu. Tapi ini untuk memudahkan. Kemudahannya nanti kita lihat di belakang ketika kita bahas function enqueue-nya ya. Nah, di sini kan kalau nge-push ini cuma satu aja ya. Start stack-nya saja ya, atau stack pointer-nya saja gitu. Waktu mau nge-delete ya, di sini dequeue dimasukin ke suatu variabel ya, lalu di print. Ini sebenarnya sama aja kalau kita langsung panggilnya di dalam metode print, nggak apa-apa. Yang bisa kita amati di sini adalah dequeue-nya juga sama ya, menggunakan dua pointer awal dan pointer ujungnya, kepala dan ekor ya. Lalu kita langsung lihat bagian enqueue-nya ya, kita bandingkan dengan yang push. Enqueue-nya di sini ya, karena kita pakai dua alamat, jadi ada dua pointer di sini, lalu value yang mau kita tambahkan ya. Sama-sama kita pakai malloc karena hanya itulah metode yang disediakan untuk meminta memori ya, meminta pengalamatan secara dinamik. Oke, lanjut. Setelah kita dapatkan alamat baru untuk node baru yang mau kita tambahkan, gitu. Di sini ini pointernya sudah terisi, kita isi datanya, ya kan, dengan value yang kita taruh di sini. Oke. Lalu karena new address atau new elemen ini mau kita taruh di ujung, maka next pointernya 0 ya. Nah, ini saya buka gambar yang ini ya. Karena nanti node yang baru tuh mau kita taruh di ujung, oleh karena itu dia harus 0 ya belakangnya ya. Next pointernya 0. Oke, lanjut. Setelah itu ya, alamat baru ini, new pointer ini harus kita sambungin ya, kita isi ke mana? Ke ini, ke node sebelum dia ya, ke node sebelum dia. Jadi node sebelum dia harus punya alamat dia. Gitu. Jadi ya, kita cari ya, kita dulu nih apakah empty atau tidak ya. Itu kita cari ya, head pointernya ya, ini diisi dengan new pointer ya. Lalu ya, tail pointer yang paling ujung, next pointernya ini diisi dengan new pointer ya. Ya tentunya ini kondisi yang berbeda ya. Kalau yang ini terjadi ketika node listnya itu queue-nya itu masih kosong ya. Jadi kalau masih kosong dia yang paling pertama begitu. Tapi kalau sudah ada isinya maka ya ini tadi tail pointernya
node yang ada di tail begitu, itu next pointernya kita isi dengan new pointer ya. Oke. Nah, ini kalau push cukup sederhana ya. Yang ini agak ada pengecekan sedikit lah ya. Oke, lanjut untuk yang remove-nya ya, metode yang DQ kita bandingkan dengan yang pop ya, yang ada di sebelah kiri. Di dalam metode DQ ya, kita nggak ada pilihan, kita hanya bisa membaca sesuatu yang ada di head ya, yang ada di head itu antrian, kalau antrian tuh kepala yang paling depan gitu ya. Nah, jadi caranya ya harusnya sih sederhana, kita langsung ambil data dari elemen yang ada di head ya. Terus ini kita return kali ya. Nah, karena ini ada returnnya char begitu ya. Nanti di return di sini di value ya. Lalu kita simpan dulu address-nya ke temporary pointer agar nggak hilang begitu ya. Sebelum nanti finally kita akan free dia ya. Tapi sebelum kita free, kita baca next pointernya yang ada di head itu berapa ya. Nah, next pointernya ini disimpan ke head pointer ya. Gitu. Nah, untuk kebetulan untuk yang ini sama nih ya. Kebetulan head itu sama dengan top of the stack ya, stack top gitu. Jadi metodenya di sini sama kalau Anda amati ya. Baris yang sebelah kiri, baris 108 sampai 111 itu comparable dengan yang di highlight di baris 121 sampai di 130 gitu. Dengan di sini ada pengecekan tambahan ya, kalau stack-nya empty gitu. Oke, ya itu NQ dan DQ. Sisanya pengecekan is empty, kemudian print Q ini masih sama seperti yang ada di linked list ya. Jadi kita langsung lihat ketika dijalankan programnya. Ketika programnya dijalankan, awalnya masih sama 1 sampai 3. Lalu contohnya di sini kita milih 1, kita masukin karakter A ya. Lalu hasilnya jadi seperti ini. A menjadi node pertama dan the one and only yang ada di antrian tersebut. Ketika B datang ya, maka B dimasukin setelah A. Nah, setelah ini bahasa setelah ini kalau di contoh ini diterjemahkan di kanannya A ya, di kanannya A. Gitu. Lalu kalau ada penambahan lagi dia dimasukin di sebelah kanannya yang berikutnya. Gitu. Ya. Lalu kalau mau di DQ gimana? Nah, di DQ yang dilakukan yang dikeluarkan adalah A duluan ya. Yang paling kiri. Terus DQ lagi berarti yang D ya. DQ lagi berarti C ya. DQ lagi nggak bisa karena empty ya. Terus ada invalid choice, kita cek ya apakah program berjalan atau tidak. Udah deh, tuh ya. Oke, nah ini sudah ya untuk Q. Pada prinsipnya seperti ini, seperti asalkan Anda punya bayangan sih ya, struktur jangan list ini seperti apa, maka Anda bisa dengan mudah memanipulasi list tersebut, apakah mau dijadiin linked list, tetap jadi linked list, atau jadi queue, atau jadi stack, gitu ya. Jadi sebenarnya penamaan atau stack itu bukan dari linked list-nya, bukan dari apa yang ada di memori di sini, gitu. Tapi lebih ke dari metode apa yang kita sediakan, function apa yang kita sediakan untuk memanipulasi mereka, memanipulasi node-node yang ada di situ. Gitu. Ketika kita hanya menyediakan pop dan push, berarti itu adalah stack, begitu. Ketika kita sediakan NQ dan DQ, maka dia jadinya Q. Gitu. Ya. Baik, sebelum saya lanjutkan ke tree, ya berikutnya adalah tree ini. Ya. Ada nggak yang mau diskusikan? Oke, tidak ada ya. Saya lanjutkan. Kita lanjutkan ke tree atau pohon. Nah, tapi di sini pohonnya yang dibahas pohon yang teratur saja, ya, karena pohon yang tidak teratur itu sulit menstrukturkannya. Ya.
Kalau di dunia modern, bukan dunia modern sih, ya di recent sekarang inilah ya, untuk merepresentasikan data yang tidak teratur biasanya kita menggunakan struktur data yang namanya non-reduced atau NoSQL. Ya ini intermezzo, jadi biar enggak enggak gelap-gelap banget gitu ya tentang konsep ini NoSQL gitu ya. Biasanya kalau kita mau lakukan ini dengan mudah, salah satu teknologi yang bisa kita pakai adalah Firebase. Firebase itu punyanya Google ya. Meskipun teman-teman di sini adalah elektro, barangkali nanti ketika di perusahaan akan menangani proyek IT ya, yang Anda nggak harus jadi programmernya, tapi Anda mungkin akan butuh pengetahuan tentang itu, gitu ya. Pohonnya benar-benar nggak teratur ya. Kalau di sini di mata kuliah ini kita bahas pohon yang teratur saja. Apa itu pohon yang teratur? Cabangnya itu ya. Jadi kalau di sini kita ambil yang binary saja. Jadi satu node punya cabang 2 ya. Jadi possibility-nya hanya 2 saja gitu. Ya, dan seterusnya lah, ini bisa bercabang. Itu tapi tetap 2 ya. Kalau random ada yang 2, ada yang 3, ada yang 10, dan itu bingung pastinya ya. Ya walaupun sebenarnya secara konsep kita bisa lakukan semacam itu ya. Tapi nanti struct-nya agak beda ya. Nah, binary tree ini seperti yang saya gambar ya. Dan kelebihannya bukan kelebihannya, keperuntukannya ya. Kenapa sih kok kita pakai binary tree? Sebentar ya, saya pindah ruangan dulu ya. Ya, oke, saya sudah pindah ruangan. Apa tadi peruntukannya ya? Kenapa kok kita butuh struktur data seperti tree begini ya? Ada beberapa kasus ya, misalnya kalau di jaringan komputer itu ada routing atau switching, penjaluran pengalamatan. Itu juga bisa distrukturkan dengan bentuk seperti ini ya. Dan kalau dicontoh di sini yang disebutkan adalah ini, disebutinnya di atas kalau nggak salah ya, ini lebih menguntungkan untuk indexing, untuk pengurutan data yang bisa diurutkan, gitu, untuk indeks yang bisa diurutkan. Nanti kita akan lihat contohnya ya. Nah, untuk membuat suatu binary tree, ya, berarti kita butuh struktur atau struct yang minimal bentuknya kayak gini ya. Kita punya data di tengah ya, terus elemen struct yang menjadi penyimpan alamat untuk anak yang di sebelah kiri dan satu lagi untuk anak yang di sebelah kanan gitu. Nah, nanti struct ini bisa digandakan ya di sini gitu kan. Sama aja dia bisa seperti ini gitu. Dan kalau memang anaknya cuma satu ya sudah salah satunya 0 ya seperti ini. Dan kalau dia nggak punya anak ya anaknya struct yang bahasanya susah. Next atau left pointer dan right pointernya dikasih 0 saja gitu seperti yang ada di sini. Oke, lanjut. Nah, binary tree salah satu keuntungannya tadi ya untuk search, dan ini dikenal sebagai binary search tree begitu. Untuk menyimpan indeks atau menyimpan angka yang bisa diurutkan, yang mungkin suatu saat akan dicari begitu, ya. Kalau disimpan dalam format binary, ini pencariannya lebih gampang, ya. Tapi tentunya peletakannya juga tidak semudah asal taruh saja, ya. Ketika kita punya angka baru, kita pengen masukin ke dalam tree ini, maka cara masukinnya juga teratur ya. Karena cara masukinnya teratur, makanya pencariannya jadi lebih mudah ya. Prinsipnya adalah seperti ini. Values in the left subtree harus less than parent ya. Values in the right of subtree harus greater than parent gitu.
Jadi misalnya saya baru punya tree semacam ini gitu ya. Terus saya mau masukin node baru yang value-nya itu 1 gitu ya. Ini juga saya masukinnya nggak boleh ngasal ya. Saya harus iterasi dari awal ya. 47, 1 tuh harusnya sebelah kiri atau kanan gitu ya. Kalau dari prinsip yang di atas di sini berarti kan 1 tuh harusnya di sebelah kiri gitu ya. Saya lalu turun ke sebelah kiri. Saya cek 25. Oh, ternyata di sebelah kirinya 47 ini sudah ada ya, yaitu 25. 25 itu lebih kecil atau lebih besar dari 1 ya. Oh, 1 ini ternyata harusnya ke kiri lagi gitu kan. Nah, ternyata di kirinya 25 sudah ada 11. Maka saya compare 1 dengan 11. Nah, 1 ternyata harusnya sebelah kirinya lagi gitu ya. Ya, ternyata 11 itu sudah punya anak yaitu 7 ya di sebelah kirinya. Maka saya harus compare 1 dengan 7. Ketika saya compare, 1 lebih kecil dari 7, maka dia harus ada di kirinya 7. Nah, karena dia mau saya taruh di kiri, saya harus cek dia sudah punya anak belum di sebelah kiri, gitu ya. Nah, ternyata belum, ya sudah, saya taruh dia 1, gitu. Ya, itu algoritmanya untuk peletakan datanya. Nah, searching-nya ya otomatis mirip-mirip seperti itu ya, kita bisa reverse engineering gitu ya dari algoritma yang tadi saya jelaskan. Saya mau nyari angka, misalnya mau nyari angka 65 gitu ya. Untuk mencari angka 65 saya harus iterasi. Saya cek dulu yang pertama. Yang pertama ternyata value-nya 47. 47 itu lebih kecil daripada 65 ya. Berarti 65 harusnya ada di kanannya 47. Maka saya cari ke sebelah kanan ya. Oh, ternyata sebelah kanannya sudah ada anak yaitu 77. 77 ini ternyata lebih besar daripada 65 ya. Berarti 65 harusnya ada di sebelah kirinya 77. Saya cari ke anaknya yang di kiri. Nah, pas kebetulan di sini ditemukan ya, yaitu 65. Itu. Nah, ini lebih cepat dibandingin kalau kita punya data yang secara series biasa ya, yaitu 7, 11, 17, 25, 31, 43, 44 dan seterusnya gitu. Terus kalau kita mau cari pakai bubble sort ya, kan lama jadinya ya. Gitu, atau pakai binary search biasa kita belah menjadi 2 itu juga belum tentu cepat ya. Gitu. Oke. Kita lanjut ke tree-nya ya. Nah, cara membaca, cara menyebut membaca sih ya. Membaca elemen-elemen yang ada di dalam tree gitu. Ini ada beberapa jenis ya, tapi ini sebenarnya literatur saja sih ya. Ada in order atau pre-order atau post-order gitu. Ini hanya literatur saja. Sebenarnya ketika kita nanti punya struktur data seperti ini, dan nanti balik lagi ke kita mau menggunakannya untuk apa ya. Untuk contoh yang tadi sudah diceritain adalah contoh untuk indexing, untuk pengurutan atau pencarian. Nah itu ya kita bacanya, kita traverse-nya itu ya tergantung arah, tergantung dari value yang pengen kita taruh atau pengen kita temukan ya. Oke. Ini ada in order traversal ya. Di sini kalau mau ngeprint ya, misalnya print the node value in ascending order ya. Supaya bisa ascending order, kalau manusia ya, saya sebagai manusia ini ngelihatnya gampang ya, nggak sulit lah. Jadi kita bisa lihat paling diurutin dari paling kiri ya. 7, 11, 17, 25, lalu 31 dulu ya, bukan 43 ya. 25, 31, 43, 44, 47 ya kan. Lalu 65, 68, 77 dan 93. Nah, itu bisa urut. Nah, kalau kita ngurut bacanya urut berdasarkan tree-nya kan nggak seperti itu ya. Nah, ini misalnya pre-order. Pre-order di sini adalah urutannya berdasarkan values in the node ya. Traverse the left subtree with pre-order traversal, lalu baru traverse to the right ya. Nanti kita bisa lihat contohnya. Dan yang post order adalah kebalikannya ya. Traverse into the left ya dengan post order, lalu ke kanan ya, lalu proses the value seperti itu. Nah, contohnya bisa kita lihat di sini. Untuk membuat tree kita butuh structure, self-referential structure,
tapi di sini pointernya ada 2 ya. Pointer ke dirinya sendiri, ke tipenya sendiri itu ada 2 ya, left pointer dan right pointer. Penulisan ini nggak masalah sebenarnya ya. Mau Anda tulis int data duluan terus baru left pointer dan right pointer itu nggak masalah ya. Lalu di sini kita untuk contoh ini ya, kali ini kita cuma provide method atau function yaitu in order, pre-order, dan post order ya. Gitu. Dan satunya lagi untuk masukin yaitu insert node ya. Nah, oke ya. Kita masukin lalu dipanggil dimasukin dibaca ya secara pre-order, post order dan pre-order, in order, dan post order. Oke. Kita lihat implementasi dari cara insert node ya. Untuk menginsert. Kita punya address dari tree-nya ya, karena address dari tree-nya ini cuma satu saja ya. Mana tadi? Ya ini ya, address utamanya cuma satu saja ya. Lalu value yang mau kita masukin berapa gitu ya. Jadi sama seperti yang lain, di awal kita ngecek apakah null atau tidak pointer awalnya. Kalau pointer awalnya null berarti masih kosong ya, gitu. Nah kalau ini benar maka kita lanjutkan ya dengan malloc. Ya, kita ambil alamat yang berhasil dialokasikan untuk kita menambahkan value baru ini, gitu. Lalu if memory was allocated ya, ketika malloc-nya berhasil, ya, ketika malloc-nya berhasil di sini, maka baru kita isilah datanya ya, value-nya kita masukin ke data, left dan right-nya kita biarin 0 dulu. Itu kalau gagal ya gagal ya, maksudnya malloc-nya gagal di sini, ya maka tidak bisa nambahin. Oke, ini kalau awal tree-nya masih kosong ya. Kalau awal tree-nya sudah ada isinya, maka kita harus ngecek ya, ikuti yang bawah di sini ya. Kita lihat ya, cek dulu ya, apakah value yang mau kita masukin ini lebih kecil daripada pointer yang paling pertama. Data yang ada di tree yang paling atas tadi ya. Karena ini kan tree pointer ini yang paling atas ya. Bila lebih kecil, maka kita akan metode ini sendiri ya, node. Jadi adalah function atau metode recursif sebenarnya. Di sini kita akan panggil, tapi address-nya adalah address dari left pointer. Bukan lagi cek yang paling atas di ya, tapi kita berikutnya ngecek ini, gitu ya. Jadi rekursif sangat berguna di sini ya, function recursive function call. Kita panggil ya seperti ini. Dan kalau ini bukan dan sih, atau kalau di sini value-nya itu lebih besar, maka kita panggil metode ini sendiri ya, rekursif, tapi rekursifnya ke yang right pointer. Jadi ke yang node yang ada di kanan ini ya. Oke ya. Else-nya di sini ya ceritanya duplikat tidak diizinkan ya, karena memang contohnya di sini kita pengen bikin indeks. Indeks itu nggak boleh duplikat. Ibaratnya indeks mahasiswa itu nomor NPM-nya mahasiswa, NPM nggak boleh duplikat gitu ya. Jadi kalau diduplikat kita tidak proses, kita print suatu indikasi bahwa ini duplikat gitu. Ya, jadi untuk insert selesai di sini melibatkan function rekursif ya. Dan berikutnya adalah untuk membaca secara in order ya. Nah, untuk membaca secara in order di sini ya tentunya di awal kita cek dulu apakah kosong atau tidak ya. Kalau tidak kosong baru kita progress, kita lanjutin pembacaannya. Nah, pembacaannya juga rekursif ya. Kita panggil in order ya. Ya, yang dibaca siapa dulu? Yang left dulu ya. Kita baca left dulu ya. Kita print kan.
baru deh kita baca lagi yang right, seperti itu. Ya, dengan rekursif ini Anda bisa bayangkan, maka yang akan dikerjakan adalah kita akan traverse ke sebelah kiri dulu, atau di sini ya gambarnya. Ya. Kita harus ke kiri dulu, ya, kiri semua, baru nanti ke kanan yang ada di sini, baru kanan yang ada di sini, ya. Dan ketika membaca kanan yang ada di sini, kita akan lakukan kiri dulu, ya kan? Sebelum membaca yang ada di sini, kita membaca ini dulu, gitu, ya. Rekursifnya seperti itu. Oke, saya hapus ya. Saya hapus karena nanti akan kita coret-coret lagi. Nah, untuk yang pre-order ini kebalikannya ya. Jadi rekursif, tapi yang dibaca adalah yang mana nih? Oh, dibaca dulu ya. Dibaca dulu, lalu yang left ya, baru yang right ya. Left lalu right, tapi note-nya dikeluarin dulu. Apa namanya? Keluarin dulu. Kalau di sini datanya dikeluarinnya setelah kita mentok ke paling kiri, ya, gitu. Nah, terus kalau yang post order, maka seperti ini, left, right, baru datanya dikeluarkan, ya. Nah, ini kita akan lihat hasilnya seperti apa. Hasilnya di sini tidak ditampilkan secara lengkap ya. Ada 6, 7, sebentar, ini ngeprintnya pakai yang mana? Function printnya nggak di include di sini ya. Jadi anggap saja ini kita sudah melist ya elemen-elemen yang di insert dengan metode mana nih? Metode insert ini ya, insert node ini. Ya. Gitu. Karena setiap keberhasilan, setiap node berhasil di input, maka dia harusnya di print ya. Di sini nggak ada printnya sih, tapi yang di print yang ada printnya yang di ini, gitu ya. Oke, misalnya sudah ada node 6, 7, 4, 12, lalu kita mau input 7 lagi ternyata duplicate ya, lalu kita input 2, mau input 2 lagi duplicate dan seterusnya sampai 11 ya. Ketika dibaca dengan pre-order, maka yang terjadi adalah 6, 4, 2, 5, 7, 12, 15. Ya. Kalau in order seperti ini dan kalau post order seperti ini. Ya. Jadi tree-nya sebenarnya adalah seperti ini. Ya. Mungkin Anda bisa bandingkan side by side pakai dua window ya, saya akan lakukan. Begini sama yang ada di sini. Ya. Ini ya. Oke. Kita lihat yang pre-order. Pre-order di sini yang di print adalah yang kiri dulu ya. Kiri. Ini kok ada 4 sih? Sini nggak ada 4 ya. Oke. Contohnya kurang akurat ini ya. Jadi 4-nya nggak ada, 2 juga nggak ada di sini. Oke lah, saya gambar dulu ya. Saya gambar yang ada di sebelah sini. Angka yang ada di sini saya gambar sesuai kaidah tree yang ada di. Saya akan gambar di sebelah kiri. Ya, berarti kita punya 2 ya. Coret. Ya. Ada angka 2, kemudian 4, 5, lalu mungkin 6 di sini, kemudian 7 itu mungkin di sini ya, 7, lalu 11, 12, ya, bisa saja tree-nya seperti ini ya, begini, ya, atau mungkin 7-nya ini di atas ya, di atasnya 6 gitu, bisa saja ya. Kalau 7-nya di atasnya 6, coba saya gambar lagi. 2, terus 4, 5, 6,
7-nya di atas 6, setelah itu 11, lalu 12. Ya. Atau 7-nya, 7 bisa di, ya benar ya, di sini deh. Ada banyak alternatif sebenarnya ya. Di sini 12. Ya, seperti ini. Ini bisa ya. Itu. Ya, dengan cara ini sebenarnya saya nggak bisa nggak bisa memastikan ya. Apakah pre-order nanti akan selalu seperti ini ya urutannya, post order akan selalu seperti ini, in order akan selalu seperti itu ya. Tentu ya, karena ini tadi tree-nya bisa harus dicoba ya, harus dicoba. Oke, kalau begitu ini nanti jadi tugas deh ya buat nyoba. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan barangkali? Untuk tree ya. Tidak ada tuh bingung apa paham? Mudah-mudahan paham ya. Nah, untuk mengetahui apakah Anda sebenarnya bingung atau paham ya, ini jadi tugas deh ya untuk tree. Anda buat, nanti saya akan tulis baru saya omongin ya karena saya baru kepikiran begitu. Nanti akan saya tulis. Dan tugas ini jadinya dikumpulinnya setelah lebaran ya. Silakan Anda liburan dulu, nggak apa-apa. Asal jangan lupa materi yang sudah dipelajari ya. Nanti tugasnya adalah untuk membuat source code tree ya, binary tree ya, binary tree yang bisa di-insert lalu bisa di print sesuai dengan 3 kaidah tadi, pre-order, in-order, dan post-order. Dan ada tambahan, setiap Anda meng-insert itu Anda gambarkan keterhubungannya. Menjadi seperti ini, harus seperti apa gitu ya. Karena kalau tidak digambarkan keterhubungannya, saya nggak bisa cek apakah hasil pre-order, in-order, dan post-order Anda ini benar apa enggak. Gitu. Ya, itu. Oke, itu saja untuk materinya. Dan kalau tidak salah ini ya, jadi kita cukup waktu luang ya. Nah, saya nggak tahu sih UASnya kapan ya. Saya belum cek lebih tepatnya. Tapi sebelum UAS akan ada satu proyek lagi ya. Itu proyek akhir semester ya. Ya, sebelum saya cukupkan untuk materi, berikutnya nanti saya akan jelaskan mengenai ketentuan proyek akhir semester ya. Sebelum saya masuk ke pembahasan proyek akhir semester, apakah materinya ada yang ingin ditanyakan? Baik, kalau tidak ya, maka saya akan tulis dulu yang tadi tugasnya ya. Atau kondisi tree di sini yang penting jelas keterhubungannya ya. Begini, karena nanti terserah Anda mau gambarnya seperti apa ya. Mau direpresentasikan dalam layar seperti apa, yang penting tergambar. Jelas bagi saya ketika meriksa yang mana yang right child dan left child dan siapa parent-nya gitu ya. Ini tugas ya, nanti saya taruh di emas, tugasnya individu, diskusi ya, boleh saling belajar begitu. Deadline-nya setelah Lebaran ya. Lalu untuk sekarang untuk proyek tengah semester ya. Itu ya. Untuk proyek
akhir semester. Nah, ini ya saya akan sampaikan bahwa setiap kelompok diharap untuk melanjutkan ya proyek tengah semesternya. Begitu ya. Namun tentunya yang harus include, yang harus dibuat di dalam program Anda harus improve program Anda atau tambahkan program Anda dengan dynamic memory allocation yang sudah kita pelajari ya. Jadi saya akan sebut di sini semua aplikasi atau semua program yang Anda buat, maksudnya semua kelompok gitu ya, itu kan melibatkan array ya. Ada array-nya di sana. Nah, setiap data yang disimpan di array juga ya, sebuah link ya, link list begitu. Nah, saya kasih kemudahan ya, bila ada lebih dari satu array, pilih satu saja yang paling utama ya, pilih salah satu yang paling utama, misalnya utama dan apa ya, ya utama saja sih. Utama tuh maksudnya menjadi hal pokok yang ada di aplikasi Anda. Misalnya Anda ini ya, aplikasi kasir misalnya ya. Di kasir itu yang disimpan di dalam array, ya Anda bisa aja misalnya user kasirnya itu Anda simpan di array ya. Jadi kalau user satu ntar ada passwordnya, jadi dia harus login dulu misalnya seperti itu. Tapi itu kan bukan yang utama ya. Yang utama di aplikasi kasir saya pikir adalah stok data stok ini ya, stok barang-barangnya gitu, barang-barang yang mau dijual ya. Jadi kalau ada barang baru ya berarti kan array ditambahkan ke dalam array ya. Lalu barangnya terjual berarti kan dikurangi atau gimana. Nah, itu Anda simpan juga ke dalam link list ya. Jadi sekarang penyimpanan data Anda redundan, ada dua ya, yang satu di array, yang satu di link list. Seperti itu. Ya. Nah, dengan demikian setiap Anda ada operasi di dalam array tersebut, misalnya operasi add ya, operasi add atau insert ya, terus edit ya, mengedit data yang sudah ada, terus remove atau ngedelete gitu ya, itu juga harus Anda lakukan di link list ya. Saya tulis lagi di sini. Harus Anda lakukan juga di linked list-nya ya. Begitu. Ya. Jadi ini ya memang kalau di dunia nyata nggak mungkin sih Anda bikin program terus dua function secara redundan melakukan tujuan yang sama, itu ya, mungkin nggak seperti itu ya. Tapi ini buat penilaian aja ya, buat penilaian bahwa Anda paham, Anda bisa mengimplementasikan hal tersebut gitu ya. Nah, untuk yang tree ya, karena di dalam materi kita ada tree juga gitu ya.
Nah, ini untuk yang tree, maka saya kasih penambahan seperti ini. Buatlah sebuah binary tree. Nah, ini Anda harus kreatif ya. Kira-kira yang relevan di aplikasi Anda tuh buat ada nggak ya keperluan apa sih yang mengharuskan untuk searching atau sorting begitu ya. Lalu itulah yang Anda nanti implementasikan dalam tree ya. Gitu. Nanti masalah ngeprint ngeprint hasil tree-nya nggak harus ada 3 tadi ya, nggak harus ada in order, terus pre-order dan post-order, nggak harus. Nah, ini kan aja itu disimpan ya. Biasanya juga kan aplikasi seperti itu ya. Si user tuh nggak perlu tahu database-nya nyimpennya seperti apa, tapi yang penting datanya tersimpan, ketika dibutuhkan ada, ya, ketika dicari ketemu, begitu. Ya. Nah, ini kira-kira garis besar proyek akhir semester Anda. Ya. Mengenai poin penilaiannya, rubriknya nanti akan saya share seperti sebelumnya ya. Jadi Anda bisa, kalau mau dapat nilai bagus, silakan penuhi item-item yang saya sebutkan di situ. Gitu. Jadi gampang kan mau dapat nilai bagus. Itu ya. Dan ini waktunya juga cukup fleksibel, cukup panjang saya pikir ya. Dan dipersiapkan juga nanti akan Anda harus bikin video ya. Jadi jangan habiskan waktunya buat ngoding only ya. Anda juga harus bikin video untuk menjelaskan kepada saya ya, karena kelas algoritma pemrograman ini banyak ya, ada sampai 3 kelas. Salah satu kelas bahkan muridnya 70-an ya. Jadi saya capek sebenarnya ngoreksinya. Makanya ini ya pakai recording saja ini presentasinya nanti. Oke, ini nanti akan saya post di Emas dan beserta tambahan detailnya kalau ada. Baik, ada sampai di sini ada yang ingin didiskusikan atau ditanyakan? Nah, biasanya selalu ada kasus khusus ya, di mana misalnya, Pak, saya mudah-mudahan sih tidak ya. Biasanya, bukan biasanya. Kalau ada kasus khusus, misalnya apa namanya, idenya ini ide yang pas proyek tengah semesternya tuh kayaknya nggak pengen lagi untuk dikembangkan, begitu. Silakan kontak saya ya, silakan hubungi saya. Nanti saya cek proyek tengah semester Anda tuh kenapa kok nggak bisa dikembangin gitu ya, atau Anda kenapa kok nggak pengen ngembangin, nanti kita diskusi. Jadi pada prinsipnya ini kan untuk melanjutkan, tapi kalau Anda mau berubah silakan, tak apa-apa juga ya, tapi dengan notifikasi ke saya. Karena nanti salah satunya yang akan saya lakukan adalah saya akan compare source code Anda yang sebelumnya dengan yang sekarang gitu, untuk melihat perubahannya gitu ya, signifikan apa enggak gitu. Oke, baik. Ada yang ingin kan sebelum saya tutup kelasnya? Oke, kalau tidak ada, mungkin foto dulu ya sebelum Lebaran. Ya, silakan nyalakan kamera. Oke, saya masih menunggu. Sepertinya agak lambat juga internetnya ya. Ya, sambil menunggu saya mengucapkan mohon maaf lahir batin ya bagi ya buat semuanya. Kalau mohon maaf sih nggak peduli agama ya, semua gitu. Dan Lebaran juga semuanya akan ikutan liburan juga semuanya ikutan liburan, alhamdulillah ya. Mudah-mudahan bisa merefresh energi kita setelah liburan, nanti lebih produktif lagi. Terus mudah-mudahan pandemi segera berakhir ya. Jadi semester depan bisa melakukan pertemanan seperti biasanya ya dengan teman-teman Anda, tidak online melulu. Ya. Oke, baik. Ini sepertinya sudah cukup representatif. Saya akan screenshot ya. 1, 2, 3.
Ya, putus ternyata saya. Pas saya bilang 1, 2, 3 putus. Saya ulangi ya. 1, 2, 3. Oke. Semoga semuanya sehat-sehat ya. Ya udah itu aja ya. Selamat puasa bagi yang puasa, selamat lebaran bagi yang lebaran. Saya cukupkan apabila ada kesalahan kekurangan, saya mohon maaf. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ruki. Selamat lebaran Pak. Selamat lebaran, Pak. Makasih, Pak. Pak.